Kita beralih ke informasi pasar modal. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pagi hari ini melanjutkan penguatan setelah perdagangan Jumat pekan lalu ditutup dengan menguat 0,41%. Apa yang membuat IHSG pagi hari ini kembali menguat? Kita akan bergabung bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Mercy, selamat pagi. Apa saja sentimen-sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada perdagangan pagi hari ini? Robert dan pemirsa, di awal pekan ini indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif karena investor masih mengantisipasi tingginya kasus COVID-19 di dalam negeri. Berdasarkan data hari Minggu tanggal 20 September 2020, ada penambahan 3.989 kasus COVID-19 di Indonesia dan hal ini membatasi penguatan indeks harga saham gabungan. Tadi indeks juga sempat melemah, namun saat ini berhasil kembali menguat dengan penguatan terbatas sebesar 0,19% atau indeks hanya naik 9 poin di level 5.067. Penguatan indeks ini masih terjadi karena ada penguatan signifikan pada harga saham CPO atau minyak sawit mentah. Mengingat harga sawit mentah secara global di Bursa Komoditas Malaysia mengalami kenaikan sampai 3% pada perdagangan pagi hari ini. Sementara sektor yang melemahkan kinerja indeks harga saham gabungan hari ini adalah sektor industri dasar dan aneka industri yang turun sampai 0,4% dan memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan. Kalau kita bandingkan posisi indeks harga saham gabungan dengan indeks utama kawasan Asia tidak jauh berbeda karena pergerakannya variatif, di mana indeks Nikkei masih cenderung menguat tipis 0,18%, Hang Seng melemah 0,93% dan indeks Stratem Singapura naik 1,98%. Di Amerika Serikat akhir pekan lalu 3 indeks utamanya kembali bergerak melemah karena ada penurunan harga saham-saham teknologi yang valuasinya dianggap sudah terlalu tinggi, di mana indeks Dow Jones melemah 0,88%, S&P 500 turun sampai 1,12% dan indeks Nasdaq Composite turun 1,07%. Di Amerika Serikat sendiri masih ada negosiasi kerjasama antara perusahaan asal Tiongkok, TikTok bersama dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Oracle, di mana nantinya dalam kesepakatan ini Oracle akan menjadi pemegang data pengguna TikTok di Amerika Serikat dan meninjau kode TikTok untuk keamanan di Amerika Serikat. Negosiasi ini masih akan berlanjut sampai deadline-nya akan ada tanggal 12 November 2020 dan tanggal 12 November tersebut merupakan penentuan apakah TikTok akan ditutup secara total di Amerika Serikat atau masih akan dilanjutkan operasionalnya dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Nah, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri hari ini masih akan variatif di antara 5.016 sampai 5.157. Robert. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah di pasar valuta asing? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri hari ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat, terjadi penguatan sebesar 0,4% pada pukul 9.30 pagi tadi di posisi Rp14.709 per dolar. Memang pagi ini dolar Amerika Serikat terpantau melemah terhadap mayoritas mata uang dunia karena investor menganggap bahwa pemulihan ekonomi di Amerika Serikat masih belum stabil. Ditambah lagi negosiasi di parlemen mengenai pencairan stimulus ekonomi di Amerika Serikat masih alot, terutama antara Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Ada unsur politik di dalamnya menjelang pemilu Amerika Serikat di bulan November mendatang. Padahal kebijakan stimulus ekonomi akibat COVID-19 di Amerika Serikat sudah kadaluarsa semenjak bulan Juli tahun 2020. Oleh karena hal inilah maka pemulihan ekonomi di Amerika Serikat masih dianggap belum stabil sehingga dolar Amerika Serikat melemah dan menguntungkan bagi nilai tukar rupiah. Untuk pergerakan rupiah sendiri hari ini diprediksi akan cenderung menguat di antara 14.650 sampai 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Robert laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas informasi Anda.